Halo guys, salam jumpa kembali dalam gudang cerita populer. Rambut Nuning yang tergerai panjang meliuk-liuk diterpa angin. Angin berhembus sangat kuat sekali. Handoko yang duduk di samping Nuning memeluk gadis itu dengan erat, seakan-akan dia ingin melindungi tubuh indah gadis itu dalam pelukannya. Nuning yang merasa karena nakalnya angin kencang itu semakin meringkuk di pelukan Handoko. Perlahan Handoko mengusap rambut kekasihnya dengan lembut. Nuning telah menjadi kekasih Handoko sejak 1 tahun yang lalu. Nuning adalah tetangga Handoko. Rumah mereka hanya dibatasi oleh satu dinding. Handoko yang tinggal bersama istri dan 2 anaknya, sedangkan Nuning tinggal bersama suaminya. Usia pernikahan Nuning yang sudah 2 tahun, namun sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak pun. Nuning mengenal istri dan anak-anak Handoko dengan baik. Bahkan Nuning dan istri Handoko sangat akrab sekali. Mereka sering pergi bersama berbelanja sayur di pagi hari. Demikian juga dengan suami Nuning. Suami Nuning berteman dekat dengan Handoko. Bahkan mereka sering bermain catur bersama. Tetapi istri Handoko yang bernama Sri tidak pernah tahu jika suaminya punya hubungan khusus dengan tetangganya itu. Demikian juga dengan Budi, suami Nuning. Budi tidak pernah tahu jika tetangganya Handoko sering bermain mata dengan istrinya. Sungguh hubungan rahasia ini dapat dijaga rapat-rapat oleh Handoko dan Nuning. Terkadang Nuning merasa cemburu melihat kebahagiaan Sri bersama Handoko, karena Sri mempunyai bayi dari Handoko, sedangkan suaminya Budi tidak dapat memberikannya seorang bayi pun. Mengetahui kerinduan Nuning terhadap seorang bayi membuat Handoko berani merayu istri tetangganya itu. Hubungan gelap mereka telah berjalan selama 1 tahun, tapi Handoko masih menjaga agar Nuning tidak sampai hamil. Dia khawatir keluarga mereka masing-masing akan berantakan jika hal itu terjadi. Sebaliknya, yang terjadi pada Nuning, dia sangat mengharapkan seorang bayi dari Handoko, tapi Handoko belum berani memberikannya. Hampir 2 jam Handoko dan Nuning telah duduk di pinggiran alam yang sangat indah itu. Tiba-tiba Handoko membisikkan sesuatu ke telinga Nuning. Dengan sedikit tersipu malu, Nuning pun menganggukkan kepalanya. Handoko dan Nuning pun beranjak dari tempat itu. Kini Nuning telah berada di boncengan motor Handoko. Motor itu pun melaju dengan kencang. Selanjutnya berhenti di depan sebuah penginapan. Sepertinya penjaga penginapan itu telah mengenal mereka berdua. Motor Handoko pun langsung diarahkan ke sebuah bangunan, sebuah garasi yang langsung berakses ke kamar. Tempat itu memang selalu digunakan oleh para pengunjung untuk beristirahat atau sering disebut dengan short time. Sesampainya di dalam, Handoko dan Nuning turun dan menuntaskan keinginan mereka. Nuning sengaja memegang erat pinggul Handoko. Tujuan Nuning hanya satu, yaitu agar dia dapat memiliki seorang bayi. Handoko yang saat itu sedang terlena tanpa sadar telah menanamkan benihnya. Selama ini dia selalu menjaga agar benih itu tidak tumbuh. Tapi kali ini ternyata Handoko lupa akan hal itu. "Dik Nuning, bagaimana ini? Saya kebablasan," ucap Handoko. "Cepat berdiri agar keluar," sahut Handoko. "Tidak mas," Nuning menginginkannya, jawab Nuning sambil mempererat pegangannya. Karena Handoko juga merasakan nikmat, maka dia pun membiarkan itu masuk sepenuhnya. Beberapa lama kemudian, napas kedua insan itu pun kembali normal. Wajah Nuning tersenyum. Harapannya kali ini dia akan berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Sedangkan Handoko sedikit cemas. Harapannya agar apa yang ditanamkannya tidak tumbuh. Matahari mulai senja. Handoko dan Nuning bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Mereka berusaha sampai di rumah sebelum azan maghrib tiba.
Di ujung jalan, Nuning turun dari boncengan Handoko. Selanjutnya, dia naik sebuah angkutan umum untuk menuju rumahnya. Hal itu selalu dia lakukan agar tidak ada orang yang melihatnya, sehingga hubungan gelap mereka dapat ditutupi. Sedangkan Handoko melajukan motornya dengan santai. Dia sampai di rumah dan disambut oleh istri dan anak-anaknya. Untuk menutupi kecurigaan keluarganya, Handoko selalu berlaku mesra pada istrinya. Setengah jam setelah Handoko tiba di rumahnya, Nuning pun sampai di depan pintu rumahnya. "Baru pulang ya, Mbak?" tegur istri Handoko pada Nuning. Istri Handoko yang tidak mengetahui jika suaminya baru saja bersama dengan Nuning bersikap sangat ramah sekali kepada tetangganya itu. Nuning tetap bersikap tenang agar istri Handoko tidak curiga. Ketika suaminya membukakan pintu, Nuning langsung mencium tangan suaminya. "Dari mana sayang?" tanya Budi, suami Nuning. "Dari rumah Mama, Mas," jawab Nuning berbohong. "Apa kabar Mama? Beliau sehat kan?" tanya Budi, menanyakan kabar mertuanya. Setelah Nuning merasa jika suaminya tidak curiga, maka dia pun langsung beranjak ke kamar. Mungkin karena kecapean bekerja keras bersama Handoko, barusan membuat Nuning tertidur pulas. Demikian hubungan Handoko dan Nuning terus berjalan tanpa sepengetahuan pasangan mereka masing-masing. Bahkan pertemuan mereka pun semakin intensif. Terkadang Handoko diam-diam datang ke rumah Nuning saat suaminya Budi masih di kantor. Walaupun pekerjaan itu mereka lakukan dengan cepat, karena takut ketahuan, justru mereka merasakan rasa dan maknanya semakin tinggi jika melakukannya dengan buru-buru. Hari dan bulan pun terus berjalan. Pada bulan kedua, Nuning merasakan perubahan pada dirinya. Tamu bulanannya yang rutin datang kini mulai tidak muncul lagi. Nuning mulai merasakan jika harapannya mulai terkabul. Dia pun menceritakan hal itu kepada Handoko. Wajah Handoko berubah pucat saat mendengarnya. "Sayang, segera kamu periksakan. Jangan sampai hal itu terjadi," kata Handoko. "Tidak Mas, justru itu yang saya inginkan. Saya ingin punya anak seperti Mbak Sri," jawab Nuning. "Tapi bukankah hal itu sangat beresiko? Suamimu, Mas Budi, pasti akan curiga. Apalagi jika dia tahu jika yang melakukannya itu adalah aku," jawab Handoko. "Mas tenang saja, dia tidak akan tahu. Justru dia akan senang jika mendengar aku telah hamil," jawab Nuning. "Tapi bukankah kamu mengatakan jika suamimu tidak bisa memberikanmu keturunan?" tanya Handoko. "Mas tenang saja. Beberapa hari ini saya telah memberikannya minuman jamu. Dia akan yakin jika jamu itu sangat mujarab. Apalagi setelah mendengar jika aku mengandung, keyakinannya akan semakin bertambah," jelas Nuning. "Terserah kamu sajalah, tapi jangan sampai istri dan anak-anakku tahu," jawab Handoko. Ada rasa khawatir di hati Handoko jika Sri istrinya tahu, karena dia sangat mencintai Sri istrinya. Dia melakukan hal itu dengan Nuning hanya sebagai selingannya. Bagi Handoko, Nuning hanyalah hiburannya. Dia tidak benar-benar mencintai Nuning. Dia hanya ingin mengisi kekosongan istri tetangganya itu. Demikian juga dengan Nuning. Dia juga sangat mencintai Budi suaminya. Tapi dia juga sangat menginginkan seorang anak. Itulah sebabnya dia mau bersama dengan Handoko. Hingga Nuning melahirkan seorang anak, Budi suaminya tidak pernah tahu jika itu bukan miliknya, tapi milik tetangganya yang selalu bermain catur dengannya. Setelah itu hidup Nuning pun berubah drastis. Dia bahagia karena telah mendapatkan apa yang diinginkannya.